maksudnya bawa, belum pernah sih, saya belum pernah ke Iya, itu sana. setiap kalau Maulid itu bisa Kak datengin. Dia punya ciri khas seni Maulid yang 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 beda ya. Dia punya dikidong, dia punya teremsifut, dia punya, karena dia kan ini satu batu kawasan pedalaman ya. Yang pinggirannya itu memang saya pernah ketemu satu orang keturunan dari Mulai Balang Rawabe. Masih keluarga besar kerajaan, dan dia menyimpan Surakarta, para raja-raja yang dimakamkan di kawasan itu, Raja Raden. Dan dia bilang ini kawasan penting. Sampai sekarang dari si Gejerat ke makam itu setiap tahun itu berapa titik Japake. Dari orang kan selama ini melihat Japake itu di Merdu, di Jaya. Japake, Pake itu tapi tidak betul juga ada makam Japake yang dikeramatkan di Japake. Itu menjadi setiap tahun mereka datangin untuk melakukan ritual, ada ritual keduniaan. Turun ke sawah dibilang ya, struktur ada masyarakatnya masih tetap ada gimana mereka membuka sawah itu sampai ada istilah pagar rentang. Itu pagar rentang itu begitu sawah dibuka ditutup, nggak boleh kemudian masuk sapi-sapi keluar. Nanti kalau udah mau panen dibuka lagi gitu. Dan itu sustainable ya, sampai DITI itu kalau kita baca cerita Ayah Gani yang Dobri itu, dia Lam Tebal itu menjadi pos tempat dia melarikan diri gitu. Karena di sana yang bisa memberikan bantuan untuk perang gitu. Wah, kayaknya wajib ke Lam Tamot nih abis nih. Lam Tamot di mananya Pak? Lam Tamot kata saya gini, Lam Tebal. Dia masuk ke dalam dari sini tembus ya, dari Sumem tembus. Dari Oh, Kuala jalan tembus ke Kurung Raya itu. Iya, yang kawasan Mukti. Tempat orang jual rusa. Rusa ya, kuliner rusa ya dulu. Ah, memang daging dari rusa. Maka tiap orang tempat itu kan punya ini apa tanduk rusa itu ya, ditempel. Para Oh pawang-pawang iya itu iya dia iya, punya tahu itu. tahu. Punya pawang, punya ciri khas itu. Dan dia punya cara membagi daging yang unik sekali ya. Misalnya dia pergi berempat berusa, itu pawangnya terakhir nanti dapat jatah mengambil tumpuk. Jadi dia minta anak buah bagi gitu. Kalau dia bagi nggak rata, pasti dia dapat yang terakhir nggak rata gitu. Artinya secara antropologi cara membagi daging itu sudah sangat justice ya, adil ya. Jadi pembagi itu jatah terakhir. Jadi kalau dia nggak baginya nggak adil, ini banyak ini sedikit, dia dapat sedikit gitu. Jadi dia berusaha seadil mungkin gitu. Oh, Dari sisi untuk pandang iya, antropolog. secara antropologi kan kayak mana itu sense of justice ya muncul dari ini terkait dengan Aceh Lesago tadi, ini kaitannya dengan konteks Aceh ya. mungkin zaman kerajaan Aceh Darussalam, karena kan juga banyak sekali makam-makam raja Aceh. Apakah memang mereka berasal dari sini, dan kalau memang iya banyak makam-makam raja Aceh itu, apakah itu juga jadi bagian yang menentukan orientasi bagaimana kerajaan Aceh kita? Maka kerajaan gimana? Saya kan ada beberapa tempat saya lihat banyak makam-makam raja Aceh di Aceh Besar ini. Nah, kaitannya dengan Aceh. Cuma satu yang paling ke surga yang bisa memahami itu. Maka Raja Aceh mereka di kandang 12 ya. Tembu. Ya, dia di Tembu. Cuma satu yang besar itu. Daud Syah. Mama ya, saya lupa namanya. Tapi itu yang Kalau misalnya yang di daerah-daerah itu Iya. kayak misalnya Kici, Oleh Balang banyak kan. Boleh Balang, Balang. ulama Iya. juga. Terus ada juga Perdana Menteri sesuai dengan isi kaligrafi yang tertulis di batu nisan. Masa aku mah nggak paham betul masalah itu itu. Jadi Tapi kalau dari cerita tadi itu kan memang ya riset tentang Aceh Lesago ini masih banyak yang perlu di ini kan. Tapi aku mau lihat apa keterhubungan Aceh Lesago dengan penyataan peradaban Aceh lah, terutama di zaman kerajaan itu. Apakah emang Aceh Lesago ini punya peran besar sehingga pengaturan kerajaan itu seperti itu misalnya? ya itu memang cikal peradaban ya. Makanya pada saat Sultan memimpin dibuat kandang buta alam. Jadi struktur kemudian diubahkan, dibentuklah Aceh Lesago sesuai mungkin untuk pengontrolan kekuasaan lebih mudah. Yang kedua, para oleh Balang misalnya Sri Muda Perkasa di Mukim 2, Sri Muda Ulama di Mukim 25, kemudian Sri Setia di Mukim 26. Itu kan sebagai simbol-simbol untuk mengokohkan pusat inti kerajaan Aceh Darussalam yang sungguh. Jadi dia segi itu memang mengepung gitu, kayak piramid gitu. Titik tengah. Jadi kata KSI kan gitu, kalau tiga ini berjalan rodanya, tengah itu pasti yang secara otomotif jelas sendiri dia gitu. Terus kaitannya dengan pertanyaan Mas dan kepada Pandi Besar
Pasti bang, itu satu kekuasaan besar ya. Dia nggak mungkin dia berdiri dengan satu instrumen ya. Aceh misalnya topang oleh peradaban nulis. Jauh sebelum Nusantara lain belum menghasilkan karya-karya besar, Aceh sudah punya karya. Agro Fasingkili misalnya, di mana dia bisa menghasilkan karangan tafsir pertama dalam bahasa Melayu yang dijadikan sebagai rujukan orang-orang Melayu Nusantara. Hamzah Fansuri dia punya cara-cara ini. Artinya apa? Bahwa bukan hanya pengetahuan yang kemudian digerakkan oleh peradaban Aceh Salam, juga tentara, persiapan senjata kayak tadi itu pada besi kan mengarah pada persenjataan teknologi pada saat itu gitu. Itu bagian daripada menopang peradaban Aceh Sago gitu. Kan kita tahu sultan-sultan kita juga produk pada sendiri, era nggak pernah mengimpor. pada Tidak pernah era mengimpor itu gitu. Bahkan kan mengekspor. kejayaan suatu negara itu kan ditentukan dengan kemampuan dia untuk meluaskan wilayah kekuasaannya gitu. Jadi mau nggak mau perang itu tetap ada gitu kan. Nah, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan mempertahankan diri dia harus punya dulu, baik itu logistik, peralatan perang itu kan harus memadai semua. Nah, termasuk juga jalur transportasi antar mukim tadi. Nah, jadi kan yang 3 titik ini harus sangat-sangat terpelihara. Nah, inilah mimpinya. Benar nggak kita bisa menghubungkan antara ketiga titik ini di era sekarang kayak gitu. Dan Kalau kita harus pelancong memastikan datang itu. dia tahu basis-basis peradaban tadi. Karena kan kemudian terus berkembang ya, sampai kemudian dia kirim oleh Balang ke Singkil, ke Tremon. Misalnya di Singkil dia kita tahu namanya Lebay Dapa misalnya kan, yang penguasa lada Singkil. Dulu kan lada jadi basis komoditas paling eksotis ya. Ketika timur tenggelam dalam catatan Gede Ismail misalnya, Idi itu kan jadi basis lada. Kemudian baru dipindahkan ke Singkil oleh Lebay Dapa gitu. Karena pada saat itu kan relasinya dengan Portugis. Kemudian di Aceh Barat Daya di kawasan Susuh, di kawasan apa itu Kuala Batu itu kan basis dari bagaimana kemudian juga menunjukkan Aceh itu punya perang dengan Amerika. Baru Belanda kemudian hadir. Makanya Trumon itu kan salah satu jejak bagaimana oleh balang itu kemudian menjadi besar dan menjadi kontestan baru dalam konteks siklus kekuasaan Aceh Darussalam yang nggak sanggup dikontrol lagi karena terlalu luas kekuasaannya. Oke, baik Kak Aceh Sago. Kira-kira nilai-nilai apa dari pertama sebenarnya aku minta klarifikasi juga. Aceh Sago itu hadirnya kapan dan kenapa dia hadir? Ada muncul istilah Aceh Sago. Terus yang kedua, apa nilai-nilai positif ataupun nilai-nilai yang sebenarnya masih bisa kita relevan untuk masih Paling relevan mungkin alamnya bang ya. Alamnya ini kan sangat Nah, kalau ikut dari jejak kawasan Siron itu ya, tapi kelam itu kan menunjukkan memang eksotis sekali alam itu. Yang kedua ya sumber daya kebudayaan tadi itu, cagar budaya tadi dia punya sejarah yang pernah gemilang, dia punya situs kayak di Dapuri, dia punya situs kayak di Tanohabe yang dipandang sebagai salah satu perpustakaan Islam tertua di Asia Tenggara. Itu mungkin potensi-potensi yang memang ada di Aceh Sago. Nah, ini yang sebenarnya bisa dipetakan ya, bahwa memang kawasan ini sangat berpotensi untuk menjadi kawasan budaya yang besar. Tapi problemnya kan kita ketemu dengan generasi yang apatis terhadap sejarah, generasi yang tidak punya kesadaran untuk partisipasi pada sejarah. Kan sejarah kita kan juga banyak berulang-ulang. Kita tahu bahwa misalnya Lamnga itu menjadi basis pencetakan produksi Al-Quran tertua. Itu kan ada Nabal Tagalog yang Lamnga mana? Di mana Lamnga ini? Ada Lamnga yang di Kaju ya, atau Lamnga di sini. Karena Anabel bilang Lamnga itu dari berapa Quran tertua. Dia kan ahli iluminasi Quran ya, Nabal Tagalog. Jadi di Mina Austria itu beberapa Al-Quran tertua di Aceh itu diproduksi di Lamnga tertua. Dia memang kawasan cagar budaya tadi itu. Nah, problemnya kan generasi kita apatis ya dengan Produksinya udah di sini, Iya. seperti pengrajin tadi, Iya. bikin rencong, parang,
segala macam, bahkan meriam pun ada kita punya produksinya. Betul. Yang dari bahannya dari Turki. Sabang. Dari Sabang. Nah, yang belerang ya. Iya. Itu ya, kan selama ini kita hanya objeknya yang kita tulis-tulis. Iya. Sekarang ini udah jadi terbuka pikiran, ternyata Ya budaya dalam arti luas. budayanya, Dalam arti luas. teknologi, Iya. teknologi pembuatan itu di Aceh sudah ada. Jadi orang Aceh udah memproduksi sendiri. Iya. Itu selama ini memang nggak Jadi ada yang jadi. memang di sumber daya manusia sudah cukup kuat kan itu ya. Iya. Jadi nggak Kalau diimpor. kalau memang tenaga ininya kurang, mereka mendatangkan dari Iya. luar seperti Arab, Turki itu biasanya. Karena kan nggak mungkin sebuah kerajaan yang kuat, yang disegani oleh Portugis, disegani oleh Eropa itu lemah secara SDM gitu. Tapi memang jejak peradaban itu memang jejak peradaban yang memang kokoh secara pengetahuan, secara teknologi, penciptaan disegani. Maka dia bisa mempertahankan yang di Bangis, yang di Nias, yang di Singkil, pulau-pulauannya itu. Itu kan butuh sumber daya manusia yang kuat, Pak. Oke, sekarang kenyataan kita sekarang ini loh, apa kira-kira yang masih ada tersisa dari semua cerita tadi? Terutama dalam konteks masyarakat kita sekarang, di tempat-tempat tadi ya, bukan pikiran orang kampus atau bukan pikiran orang kota, tapi orang kampung itu sendiri. Paling Apa yang tersisa? memori akan masa lalu. Ah, Dan batu nisan. Nah itu Iya. juga kan Iya, yang kembali ke menjadi kita ini datang pengen Iya. menguak lagi tuh potensi apa yang kita punya, karena kita tuh tanpa membaca, tanpa melihat referensi yang ada aja pun secara kasat mata kita meyakini bahwa kita itu dulunya Kesultanan Aceh ini memang tersohor lah Iya. ke seantero negeri di dunia ini gitu. Tapi kenapa sulit sekali bagi kita untuk Membuktikan. membuktikan dan mengembalikan bahwa iya kita itu sehebat itu gitu. Nah kan untuk bisa mengembalikan itu kan kita harus membuat bukti yang nyata ya secara tertulis dong, kan nggak mungkin kita modal ngomong doang kayak gitu kan. Ini PKA tahun berapa itu? 2000. Kembali lagi ke Sebelum batu PKA nisan. 2016. Karena betul. batu nisan orang luar ada kayak orang 2000 Turki, berapa? orang mana ada semua. Ini PKA Dalam berapa? satu 8. pekuburan itu kandang om. 8 kan PKA kan Ini. Dalam menghargai orang luar. PKA ke-6 itu kan ada makalah yang ditulis sama Irwan Abdullah bahwa peradaban Aceh adalah dongeng katanya. Ah, Jadi itu sebenarnya kritik, satir, sarkas ya. Sarisme. Ketika dia nulis misalnya Ibnu Battuta datang ke Aceh dan dia melihat kerajaan yang begitu teratur, punya raja yang santun, yang sangat metropolis, yang Iya. sangat itu cerita Ibnu Battuta yang real. Tapi kemudian kan kayak bin Salabin kita jadi kawasan yang tidak menyisakan peradaban itu. Kan jangan-jangan peradaban Aceh itu dongeng katanya. dongeng. Iya. Karena sudah di tahun ini Iya. tulisan-tulisan baru tidak bermunculan, bermunculan. tidak ada kajian-kajian baru yang Iya. memberi pembuktian atas Betul. itu kayak gitu. Nah, padahal kita ini terkenal orang belajar loh ke Iya. sini, bukan cuma orang Aceh yang dikirim ke Timur Tengah untuk belajar, tapi orang dari luar sana pun juga belajar di kita. Kan obrolan-obrolan orang tua tadi di Iya. Indrapuri tuh, di Indrapuri ini kan orang-orang dari luar pergi belajar ngaji, mondok, bikin pondok yang tidak permanen itu, habis itu pergi gitu. Artinya mereka belajar loh dari kita. Tapi hasilnya orang-orang kita mana kayak gitu, kok nggak menyisakan Berarti ada apa-apa. persoalan regenerasi yang tidak diteruskan. Ada persoalan sosial yang kemudian menghambat itu. Bisa perang ya, politik, kemudian ya pendidikan Aliran Aceh. baru mungkin ada Ya, di tahun Aceh berapa menjadi- ada larangan. Ya. Sekarang kan justru Aceh menjadi kawasan eksklusif, ya. Tidak metropolit. Ya. Orang Aceh itu eksklusif, ya. Misalnya menutup banyak akses. Ya. Mungkin sekarang misalnya kayak bank, kalau boleh satu nggak boleh yang lain. Iya. Itu kan eksklusifisme Aceh juga. Ya. Egoitas. Egois. Jadi kita nggak inklusif gitu. Jadi semua dan itu secara kebudayaan bisa dilihat dari rumah ibadah kita, masjid yang dulu terbuka dinding-dindingnya itu sekarang tertutup. Dan pakai AC semuanya. Udah Maka pakai salah AC. satu bangunan penyumbang emisi terbesar di itu masjid. Masjid. Ya, jadi rumah AC-nya ibadah lagi kaca. ramah lingkungan. Ya. Bukan ramah lingkungan. Iya. Kalau dulu ya ramah lingkungan ya, sehingga Iya. tak tumpang, jadi ada Iya, angin yang masuk. angin masuk. Sekarang tertutup dan Kita itu nggak juga belajar. menunjukkan kita semakin tertutup Kak dengan dunia luar. Iya, benar. Semakin secara material juga menunjukkan kan, perilaku kita tertutup sekarang, mudah curi orang lain gitu. Dan itu kan bisa dilihat dari bangunan kita. Masjid kita bangun juga nggak pernah selesai kan.
besok rehab lagi gitu. Coba lihat di Iya. Jogja, orang bangun masjid kecil tapi selesai. Artinya apa? Kemudian Jawa selesai gitu. Setiap orang Jawa melakukan satu selesai. Orang Aceh nggak pernah selesai dengan kerjaannya gitu kan gitu. Karena makin melebar Pak. Iya, melebar terus gitu. Tambah lagi ini, Jadi tambah lagi orang ini. Aceh itu menunjukkan bahwa nggak pernah selesai dengan dirinya gitu. Antropolog yang ngomong Besar. gitu. Puah oleh puahan Iya. selesai. Ya, Karena itu, itu itu tadi. mungkin ini ya penglihatan-penglihatan yang apa? Ini ada orang sini juga nih, asli orang Bang, sini. udah, Nah, Bang, silakan. sudah ada. Aku makan dulu, Bang. Iya, iya. Ya, apa makan dulu atau mau lanjut? Itu ada apa coba? Jauh buler. Coba ya. Break dulu Pak. Oke, yuk.